anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar untuk pertemuan pertama dengan materi pecahan senilai. Kita membahas pecahan senilai, yuk kita simak video berikut. Halo, aku Dava dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Yeay, selamat ulang tahun Dira. Terima kasih Lulu. Oh iya, maaf ya, baru ada kita bertiga. Macekku belum pulang. Iya, tidak apa-apa Dira. Kami bisa menunggu kok, sambil menunggu yang lain juga. Oh iya, kemarin penjual martabaknya memberiku bonus martabak mini. Siapa yang mau makan? Tapi kita makan satu dulu. Kita makan bersama saja. Tapi kan martabaknya cuma satu, Lu. Bisa kok, kita bagi dua saja, Putih. Kalian bagi dua saja ya. Aku masih kenyang. Oke, aku yang bagi dua deh. Ini untuk kamu, Lu. Kok aku dapat yang kecil? Iya Putih, kamu membaginya tidak sama besar. Maaf, kamu jangan marah, Dira. Dira tidak marah kok, Putih. Terus supaya sama besar. Video yang sudah ibu tanyakan, ibu ingin bertanya, bagaimana pembagian martabak yang tepat untuk Lulu dan Putih? Ada yang tahu tidak? Ya, tentunya martabak dibagi dua dengan memotong bagian tengahnya sehingga Lulu dan Putih kebagian martabak yang sama besar. Jadi, apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari suatu keseluruhan. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar keluarga yang ada pada layar. Jika dibagi antara orang tua dan ketiga anak, maka orang tua akan mendapatkan bagian 2/5 dan anak mendapatkan bagian 3/5. Nah, bagian dari keluarga tersebut merupakan suatu pecahan. Pecahan dilambangkan dengan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Contohnya ada beberapa lingkaran pada layar. Lingkaran pertama dibagi menjadi 3 bagian dan satu bagian yang diarsir, jadi pecahannya yaitu 1/3. Begitu juga dengan lingkaran kedua, ada 6 bagian yang diarsir 2 bagian, jadi pecahannya 2/6. Dan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Maksudnya gimana sih? Mari kita perhatikan contoh. Di sini ada 2 lingkaran dengan bagian yang berbeda. Lingkaran yang pertama ada 8 bagian dan 4 bagian yang diarsir, jadi pecahannya 4/8. Dan lingkaran kedua terdiri dari 4 bagian yang diarsir 2 bagian sehingga pecahannya 2/4. 4/8 dan 2/4 merupakan pecahan senilai. Setelah kita mengetahui pecahan senilai, selanjutnya kita menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan ini caranya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa aja sih? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya di sini ada pecahan 2/4. Jika ingin menyederhanakannya, kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Nah, bilangan prima di sini kita ambil 2 karena 2 dibagi 2 dapat 1 dan 4 dibagi 2 menjadi 2. Jadi 2/4 pecahan sederhananya adalah 1/2. Jika kita membandingkan suatu pecahan dengan pecahan lain, kita harus memperhatikan beberapa tanda seperti yang sudah ada pada layar. Yang pertama ada tanda lebih besar dari, yang kedua ada tanda kurang dari, dan yang ketiga ada tanda sama dengan. Biasanya tanda lebih besar dan tanda kurang ini agak sulit membedakannya. Nah, sekarang ibu akan memberikan tips bagaimana cara agar gampang untuk mengingat tanda lebih besar dan tanda kurang dari. Kita tarik saja, untuk tanda lebih besar dari kita tarik saja garis lurus. Nah, itu kan seperti huruf B, jadi besar. Selanjutnya dengan tanda kurang dari, juga kita tarik garis lurus dari atas dan itu akan membentuk huruf K yang berarti kecil. Ketika kita membandingkan suatu pecahan, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya melihat pembilangnya saja. Nah, jika penyebut tidak sama, maka kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama bisa dengan garis bilangan. Garis bilangan ini semakin ke kanan semakin besar.
Mari kita lihat contoh pada layar. Contohnya di sini ada 2/3 dengan 1/4. Pada garis bilangan, 2/3 lebih ke kanan arahnya, sedangkan 1/4 lebih ke kiri. Jadi 2/3 lebih besar dari 1/4. Cara yang kedua yaitu dengan menyamakan penyebut. Di sini ada 2/3 dan 1/4. 2/3 dikali dengan 4/4, yaitu bilangan yang sama, menghasilkan 2 dikali 4 8 dan 3 dikali 4 12. Selanjutnya 1/4 dikali dengan 3/3, hasilnya 1 dikali 3 3 dan 4 dikali 3 12. Maka 2/3 dan 1/4 sudah sama penyebutnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 2/3 lebih besar daripada 1/4.